rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi baraka ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi bukuriha. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh Masjid Nurus Sa'adah. Ada Sa'adah, ada Nurus Sa'adah. Yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan di puasa yang ke-8, ada yang 9 ya. Ustaz Imam yang ke-8, Pak. Apa tak dulu Ustaz? Masih nak pingin makan pindang. Terakhir kemarin saya nanya dengan Pak Halim, ini mau ceramah atau melanjutkan kajian kitab Arba'in dan Nawawiyah. Katanya kita lanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawiyah. Terakhir hadis ke-7, ad-din an-nasihah. Qulna lima ya Rasulullah, qala lillahi wali rasul wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Berarti agama itu ada dasar nasihat. Nasihat sudah kita sampaikan, iradatul khairi lil ghairi, menghendaki kebaikan untuk orang lain. Kalau membuka aib bukan nasihat. Kalau bukan aib itu namanya fadhihah. Fadhihah itu membuka aib orang di depan umum. Jadi kalau menasihati orang di depan umum, nunjuk orangnya, itu bukan nasihat. Namanya fadhihah. Maka Nabi memberikan contoh. Nabi itu kalau menasihati orang itu melakukan kesalahan dan di depan umum, beliau mengatakan ma badun nasi yaf'aluna kaza wa kaza. Kenapa ada orang yang masih melakukan ini dan ini? Kecuali ada satu peristiwa dalam kitab Sahih Bukhari itu, orang sholat salah. Nabi dan para sahabat sudah sholat. Dan ada orang sholat, tapi sholatnya ngebut nih, tegak belum belum lurus sudah ruku belum lurus sudah tidak lagi belum lurus sudah sujud belum tumakninah sudah. Akhirnya sampai 3 kali Rasul mengatakan sholli fa innaka lam tusalli, salat lagi awak belum salat. Akhirnya sahabat itu mengatakan la arifu ghairah ya Rasulullah, saya tidak tahu yang lainnya, yang kubaca ini. Maka diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ibadah mahdhah itu dia gitu. Jadi harus segera dibenerin itu. Gitu, ya. Dan itu sebetulnya Bapak Ibu juga terjadi di depan Ka'bah, juga sering terjadi. Jadi di kita itu ada orang yang mungkin umrah itu karena punya duit baik, tapi tidak belajar ibadah. Itu sajadahnya itu, masang sajadah itu dia tidak kenal di Ainul Ka'bah itu tidak sah, salatnya tidak sah. Makanya kalau di fikih itu, kalau kita di depan Ka'bah harus kenal Ka'bah waktu tegak itu. Kalau tidak sah. Tapi kalau kita sejauh ini, ya antara ini kandang kawan ini sampai ke Mekah. Coba aku tanya dengan kamu, arah masjid ini lah pernah dicek belum? Sudah? Ada pas ya? Iya, jadi dulu ada problem di kita itu. Jadi Bakor Tranal itu punya rumus untuk
Jadi dulu ada salah bahasa, Pak. Bahasa salahnya itu kiblat kamu salah, nah itu yang salah bahasa itu. Akhirnya dirubah bahasanya. Silahkan cek arah kiblat Anda, nah begitu bahasanya, berubah deh. Itu hampir seluruh masjid di Indonesia ini kalau dengan teknologi terbaru itu kurang pas, tidak kena gitu. Nah, dulu di Jakarta yang pertama dibenerin itu sempat ribut juga karena ada yang tidak menerima. Bahasa kita dusun, sebelum kau lahir nama inilah arah kiblat nih. Sesama lah itu. Sama dengan Masjid Ustaz Imam. Orang dusun, kau belum lahir lama inilah arah kiblat itu. Ya, kalau masalah itu benar. Cuma kamu yang latuboni benar juga belum tentu. Jadi, nah cuma Ustaz Imam tidak ngerti rumusnya karena itu matematika saya tidak terlalu ngerti. Nah yang paling mudah tuh bulan dan hari. Tanggal 28 Mei jam 4 sore lewat 5 menit. Nah itu kalau nak membeneri arah kiblat di masjid, di rumah, nah itu tanggal itu. Atau 16 Juli. Saya tanyakan dulu dengan Pak Kosara, ngapa tanggal itu nian dan jam itu nian, matahari pas di atas Ka'bah. Jadi ketahuan salah dengan dah. Ustaz Imam ngecek masjid Ustaz yang di Sukabangun, alhamdulillah pas. Jadi ditegakkan kayu pas dia arah kiblatnya. Jadi dicek. Dulu saya pernah salah bahasa, kiblat kamu salah. Nah, wong disalahkan tuh tidak siap biasanya. Bahasa diganti, silahkan cek arah kiblat. Dua tempat Bapak Ibu yang Ustaz Imam pesenian ya. Tolong sekarang kan ada aplikasi HP ya. Aplikasi HP itu minimal 3 aplikasi lah ya. Kalau berjalan yang harus kamu cek arah kiblatnya itu satu masjid rumah makan. Karena biasa rumah makan tuh bangun gedung itu masjid itu mana yang lemak dijengok dari jalan, Pak. Iya, arah itu rausan. Itu sudah terjadi, Pak, di Tahu Renyah yang arah ke Banyuasin. Itu kejadiannya Ustaz Imam sholat, saya cek salah. Tapi yang punya rumah makan langsung arah kiblat sana misalnya itu ya. Jadi uang banyak idak Pak kesini, idak. Aku punya 3 aplikasi inilah arahnya. Akhirnya saya sholat arah ke kiblat, uang itu sholat ke arah yang ditunjuk tadi. Setelah beberapa minggu mampir lagi, alhamdulillah lah dibeneri arah kiblat. Yang kedua, musola SPBU. Ya, karena itu dibangun juga mana yang lemah dipandang dari jalan. Nah itu dikrocek. Tapi alhamdulillah di beberapa SPBU yang baru itu sudah, karena sekarang sudah ada aplikasi, sudah dibenerin. Jadi an-nasihah itu termasuk dalam bab. Nah kalau yang sifatnya mahdoh haliyah, mahdoh dan kekinian ya harus langsung dibenerin. Ya. Cuma kadang-kadang memang menerima nasihat yang berat. Ya. Menerima nasihat. Jadi ad-din an-nasihah itu hadis terakhir yang kita sampaikan. Al-haditsus tsamin, hadis yang ke-8 dikasih judul oleh ulama hurmatul muslim. Hurmatul muslim itu kehormatan seorang muslim atau boleh dikatakan timbangan berat muslim dalam kehidupan. Mukaddimahnya, zaman Nabi kan pernah kan terjadi pemuda Yahudi yang mengikat jilbabnya seorang muslimah di pasar. Tatkala muslimah itu berdiri terbuka rambutnya. Boleh jadi ning cantik budane. Jadi Yahudi itu nak melecehkannya, nah itu sebab diusirnya Yahudi dari Madinah. Nah, gitu ya. Kalau di dunia sekarang yang lebih berharga muslim atau lumba-lumba, Pak. Kalau ada lumba-lumba mati, nah geger seluruh dunia. Ada lumba-lumba mati di sini. Tapi ada genosida di Palestina juga nggak ada. Nah, matunya hormatul muslim,
Itu begitu Pak. Nah, hadis ini an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena anak dan bapaknya sahabat. Umar bin Khattab bapaknya, anaknya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini termasuk ulama sahabat. Jadi sahabat Nabi itu tidak semuanya ulama, tapi yang ulama di antara salah satunya adalah Abdullah bin Umar. Ini orang pinter, sugih, segala lah dari dia. Ya, tapi tidak boleh oleh bapaknya jadi pejabat. Karena Umar bin Khattab sudah berprinsip hanya Umar sendiri dari anaknya Khattab yang boleh jadi pejabat. Nah, gitu. Bukan main hari ya. Ya. Itu maaf bin Umar ya. Saya ceritakan yang lain. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, saya diperintahkan, an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sehingga mereka bersaksi bahwa tiada sesembahan kecuali hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka melakukan itu semua, asamu minni, maka mereka dilindungi dariku, mendapat perlindungan dariku, kata Rasulullah, dima'ahum, darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Maksudnya nanti kalau dia melakukan murtad dan seterusnya. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka dia atas Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya batinnya orang masuk Islam tentu kita tidak ngerti. Kalau orang udah sholat, orang apa ya kita anggap Islam. Satu, nah inilah diantara hadis tentang jihad. Jihad itu apa? Ya, mengerahkan segala upaya. Sekarang Pak, negara yang menguasai dunia itu negara yang punya pasukan kuat. Siapa? Amerika. Iya, tidak cukup menangkap presiden negara lain, tapi nak mencaplok kutub utara Pak, Greenland ini. Ya. Ini kan kalau pribadi, cak preman yang pacak sekendak-kendak ya kan. Nah gitu, jadi dalam kehidupan itu sejak dulu Pak, siapa yang tentaranya kuat, dialah yang akan menguasai dunia. Dan dulu itu adalah Islam ya, menguasai dari Mongolia sampai ke Cina, sampai ke Andalus atau Spanyol sekarang, sampai Afrika. Saat Islam itu berkuasa sebegitu luas, Lembang ini mungkin entahlah dibuka, entah belum dari hutan, atau mungkin sudah, tapi belum ramai. Ya, jadi satu, jihad itu melindungi kehormatan seorang muslim. Saat muslim meninggalkan jihad, maka muslim menjadi dzalil, menjadi hina dia, Pak. Ya kayak seperti sekarang, seperti di Palestina itu tak berjuang dewek dia. Tahu Bapak kenapa orang Gaza itu sangat senang dengan Indonesia? Jadi saya kasih tahu Pak ya, bantuan duit ke orang Palestina itu sebetulnya bukan Indonesia yang paling besar Pak. Kalau duitnya, Qatar itu lebih besar bantuannya. Cuma dia tidak kate relawannya. Kalau orang Indonesia itu lah bantu duit juga relawan, sampai ada dokter subspesialis subspesialis bedah yang jadi direktur rumah sakit Indonesia Pak, yang dirudal oleh Israel ya, itu suami, istri, dan anaknya meninggal sekaligus.
Ya, nah itu kenapa orang Gaza lebih ingat dengan Indonesia? Itu sebenarnya negara Arab juga iri, Pak, karena ada relawan Indonesia di situ. Kalau semua membantu dia, mungkin dia takut juga tuh Israel. Israel dibantu semua orang. Kalau Bapak punya ponaan, punya apa yang belajar misalnya di Jerman, di Perancis, di Inggris, tahu dia ini sering mengirim bala bantuan setiap bulan, Pak, untuk Israel. Kita yang ngirim cuma Indonesia yang duitnya dikit tadi. Jadi jihad itu memuliakan, ya, memuliakan. Makanya dulu takluknya negara-negara zaman kerajaan pun juga sama, Pak. Takluknya kerajaan itu dengan kekuatan. Dan jihad itu dalam bahasa Islam. Kalau bahasa orang lain yang menguasai, menjajah, menguasai. Kalau di Indonesia, di Islam itu dikenal dengan istilah al-futuhat. Futuhat itu bukan menjajah, tetapi membantu negeri itu untuk makmur gitu. Ya. Nah, jadi ini uqatilu annas itu jihad, Pak. Cuma praktek jihad itu bukan dewek-dewek cak yang terjadi ngebom sesama muslim, nah boleh. Kita itu menzalimi sesama muslim tidak boleh, apalagi ngebom, Pak, tidak boleh. Maka jihad itu harus atas seruan negara, ya, seruan negara, Pak. Pemimpin, ada pemimpinnya, bukan sporadis, bukan, ya. Nah, dalam Islam tujuan jihad itu fasenya 3 dia, Pak. Jadi kalau orang Muslim tentara Islam datang ke satu daerah itu, satu ditawarkan Islam dulu. Kalau terima, ya sudah, dia menjadi negara Islam, bareng dengan Islam dilindungi. Kalau tidak mau, ganti yang kedua, membayar jizyah. Membayar jizyah itu membayar kayak upeti, Pak. Jadi kalau non muslim jizyah, kalau kita muslim bayar zakat, bayar zakat kita, ya. Nah, kalau masuk Islam tidak galak, tunduk tidak galak, ayo perang, baru yang ketiga perang. Tidak langsung perang. Dan dalam Islam itu yang tidak boleh dibunuh di perang, ada yang tahu? Satu ibu-ibu yang tidak ikut berperang tidak boleh dibunuh. Bapak-bapak ahli ibadah yang di tempat ibadahnya tidak boleh dibunuh. Anak-anak tidak boleh dibunuh. Nah, ini diadopsi, Pak, oleh aturan internasional. Tidak boleh membunuh warga sipil. Tapi yang dilakukan oleh Israel, uang sedang antri nak dapatkan makanan yang ditembak itu. Bukan tentara. Bukan tentara, bukan. Yang ditembak itu uang yang sedang antri. Nah, uang antri bawa bedil dah. Mana ada uang sipil antri nak mendapat makanan bawa bedil. Itu yang dibunuh oleh. Makanya melakukan genosida itu benar sebetulnya. Cuma ya sampai hari ini tidak dihukum-hukum oleh internasional itu. Ya. Jadi kembali, perang itu terakhir dalam Islam tidak. Nah, maka muslim dalam fikih itu kafir itu digolongkan 2. Ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Kafir zimmi itu apa? Orang non muslim yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam. Nah, itu kafir zimmi. Nah, itu kalau kafir zimmi, kata Rasulullah, man adza zimmiyan faqad adzani. Nah, seperti dalam film ayat-ayat cinta, ya. Pada siapa yang menyakiti zimmah, ahlul zimmah, dia telah menyakitiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kafir harbi berarti kafir yang memerangi muslim. Kira-kira gambaran mudahnya, kita dijotos wong, Pak,
Mana sikap kita? Salah tidak, apa tidak dicontoh seluruh. Balas tak? Balas oi. Yo. Istilah bahasa Indonesia semut bae bijak. Iya gitu. Mana kita manusia tidak. Itu sebetulnya. Itu kafir harbi. Cuma Pak sekarang kajian fikih itu banyak yang tidak berani ngomong. Siapa kafir harbi itu? Nah banyak tidak ngomong sehingga masyarakat yo ngambil sikap dewe-dewe. Seharusnya ulama Pak yang bilang sama kafir harbi, kafir zimmi. Maka yang memerangi Muslim namanya kafir harbi. Seperti penjajah dulu Pak, Belanda itu berarti kafir. Harus kita perangi kan? Harus kita perangi. Kalau ada yang berfatwa tidak boleh merangi Belanda, berarti dia kata kawan Belanda. Iya kan? Nah, kawan Belanda aja. Nah, itu ya. Nah, ini ajaran dia ajaran dalam Islam namanya jihad. Di setiap komunitas manusia itu ada yang namanya perang menganeksasi, itu mesti ada. Nah, coba kalau cerita-cerita kerajaan Sriwijaya dulu, ada tidak menaklukkan daerah lain? Ada, mesti ada. Walaupun sampai hari ini Pak ya, di mana Sriwijaya itu Pak? Uji wong Palembang, di Palembang. Uji wong Jambi, di Jambi Pak. Uji wong Riau, di Riau. Nah, ini yang pernah geger baru-barusan ini nih ahli sejarah UI Pak. Dia mengatakan yang kuat katanya Sriwijaya itu di Jambi Pak. Karena Muaratakus. Ujung Palembang indah di Palembang ya kan. Ala kulli hal, semua kerajaan juga saling serang Pak dulu Pak. Kalau di Jawa misalnya berdirinya Majapahit itu sebelumnya keturunan apa Pak? Singosari. Dia berdiri menyerang siapa? Menyerang Jaya Katuang Kediri menggunakan pasukan Kubilai Khan yang datang ke Jawa. Tapi setelah bantu Raden Wijaya mengalahkan Kediri, dia pula diserang oleh Raden Wijaya. Nah, ujinya dulu tentara Cina tuh arah ke barat larinya Pak. Makanya ada yang memperkirakan wong Besemah itu katanya keturunan Kubilai Khan Pak. Iya, ada hipotesa. Bapak sadar enggak bahwa yang menguasai Bukit Barisan dari Lampung sampai ke Kerinci itu wong Besemah Pak. Wong Semendo dan seterusnya itu kan masih adanya tuh. Kata wong Rahang Besar, itu wong sana lah Pak, wong Mongolia Rahang Besar. Ada kan? Iya, aku bilang dengan kawan-kawan di Lahade, kamu tuh diduga, kamu itu turunan apa namanya tentara Kubilai Khan ya. Dan ada kemiripannya begini Pak. Nah, di Mongolia itu negara-negara apa daerah-daerahnya kan hampir 2000 mdpl dia. Dan negaranya itu daerah yang ketinggiannya di atas 2000 meter dari permukaan laut. Nah, kebikut barusan kan daerah tinggi kalau saya. Tapi ibu sama ya, bener apa ya? Nah, jadi orang yang satu sudah masuk Islam ya dia dilindungi Pak. Hartanya, darahnya. Illa bihaqil Islam itu kalau kemudian apa namanya dia itu melakukan hal-hal yang menyebabkan nanti darahnya halal, yaitu ditegakkan apa itu? Itu hadis lain yang menjelaskan. La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Darah muslim itu tidak halal kecuali karena 3 sebab. 1, kufrun ba'da islamin, murtad Pak. Nah, itu kalau hukum aslinya Islam, orang murtad itu disuruh balik, suruh
taubat. Kalau tidak, maka dia dibunuh. Tapi negara yang melakukannya, bukan pribadi. Satu. Apa? Yang kedua, zina ba'da ihsanin. Berzina padahal dia sudah berkeluarga. Nah, ini yang banyak kena ini. Ya. Bukan pelakor, Pak. Bukan. Dia berzina padahal dia orang yang sudah berkeluarga, bukan gadis, bukan bujang lagi. Nah, itu dihukum apa? Rajam. Nah, bukan pelakor. Pelakor ini ngapa yang kena betina? Kalau saya termasuk yang tidak setuju dengan istilah itu, Pak. Mana ada pelakor? Memang lanang juga lah. Kamu tidak kan tidak jadi. Iya. Amongan lah. Satu ya, jadi yang kedua apa? Zina ba'da ihsanin. Zaman Nabi kan terjadi, Pak. Wanita maaf berzina datang dengan Nabi. Ya Rasul, inni zanaitu fatahhirni. Ya Rasul, saya telah berzina, sucikan aku ya Rasul. Ini kan kalau dalam bidang hukum, Pak, berarti kesadaran hukum tertinggi. Jadi wong ngaku salah tanpa proses pengadilan. Namanya i'tiraf, tanpa ditekan. Amun mak itu, Pak, lemak negara, siapa yang korupsi ngelapor, akulah korupsi. Nah, balik ke duit. Kata Rasul, karena dia hamil, Bu. La hatta taftimi. Enggak, nanti kalau kamu sudah melahirkan. Tatkala dia sudah melahirkan, ngelapor lagi, ya Rasulullah, ini wada'tu fatahhirni. Saya sudah melahirkan ya Rasul. Tegakkan hukum dengan aku. Sucikan aku ya Rasul. Qala la, enggak, kaget hatta taftimi. Kaget kalau kamu sudah menyapih anakku. Setelah menyapih, ya Rasulullah, inni fatimtu fatahhirni. Ya Rasul, saya sudah menyapih anak saya. Berarti berapa tahun, Bu? Dua tahun. Ulama mengatakan kenapa Rasul la hatta tad'ila hatta taftimi. Rasul khawatir orang ini ngaku karena ditekan dia. Dipaksa ngaku. Padahal dia tidak melakukan. Dengan tenggang waktu sampai sebegitu lama, kalau dia nak menyambut pengakuan. Rupanya tidak. Memang dia akhirnya ditegakkanlah hukum rajam dengan ibu ini. Meninggal dirajam. Dirajam itu Bapak Ibu tahu? Ditanam seleher. Terus dilempar dengan batu. Batu kecil apa besar? Omun besar sekali nanti ya. Tidak, batunya kecil Iya, makanya dia merasakan sakit itu kan batunya kecil. Kalau batunya besar sekali ini. Itu setelah meninggal ibu ini, Rasul bersabda, innaha tabat taubatan law wuzzi'at ala ahli al-madinati lawasi'athum. Ibu itu telah bertaubat dan pahala taubatnya kalau dibagikan ke seluruh penduduk Madinah luber, berlebih. Nah, ini alangkah bagus sama kalau dalam bab korupsi, Pak Iya. Ada Pak negara yang menerapkan tidak dihukum orang korupsi, Pak. Tapi duit negara harus balik 100%. Ya, itu saya dengar di Denmark, di beberapa negara, taruh tidak salah Belanda juga. Tidak kate drama OTT kate, Pak. Iya, tidak ada. Jadi keputusan pengadilan misal A mengerugikan negara 5 miliar. Ya sudah, balik ke 5 miliar itu. Kan lebih bagus mah itu kan, negara tidak keluar duit serupiah pun, tapi duit negara balik 100%. Ketimbang duit negara yang untuk operasi tangkapnya banyak, tapi duitnya tidak balik. Oh iya, Pak. Itu sekarang dianut oleh negara-negara Eropa, saya dengar. Mana duit negara itu balik 100%, tapi negara tidak keluar dana untuk mengembalikan dananya itu. Jadi kalau miskin habis ya kan
suaminya tidak dihukum, masih pacak nyari duit lagi. Kalaulah suaminya dihukum, duitnya dihabisin, nah mana anaknya nak dengan bininya nak makan? Iya. Nah, itu ya. Mantap amun mah itu ya. Cuma caknya belum ada, Pak. Biasanya untuk operasinya banyak juga itu, Pak. Nak berhari-hari, nak ngintip, nak apa itu kan lama ya. Yaitu zina ba'da ihsanin. Nah, yang terakhir itu orang yang memisahkan diri dari jamaatul muslimin. Tapi jamaatul muslimin, Pak, bukan ormas, Pak ya. Bedanya apa, Ustaz? Kalau jamaatul muslimin misal orang zaman Nabi itu mufaraqah tidak taat dengan Nabi dan membentuk masyarakat sendiri. Nah, itu tidak boleh. Semuanya harus taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di luar itu tidak boleh, Pak. Maaf dari kejadiannya. Misalnya kalau ada laki-laki, Pak, memergoki bininya sedang selingkuh dengan laki-laki lain, itu menjadi hak untuk membunuh enggak, Pak? Dalam Islam. Nah, kalau kita adat mesti kita bunuh, Pak ya. Zina itu terjadi karena sama galak dia. Maka dalam Islam itu pernah terjadi. Laki-laki memergoki istrinya sedang selingkuh. Akhirnya dia bawa urusannya kepada Nabi dan mengatakan, ya Rabbi, istri saya selingkuh gini, ini saya melihatnya. Nah, waktu itu ayat tentang li'an belum turun yang di awal surah An-Nur itu. Maka Rasul mengatakan kepada laki-laki ini, kau harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak, aku gebuk kau. Kata Nabi, yang ada ayat tentang kalau orang menuduh orang lain berzina harus mendatangkan 4 orang. Bukan saksi palsu, Pak. Nak nyingok nian kejadian zinanya itu. Amun suaminya nyari saksi, habis sudah. Rasul mengatakan arba'u syuhada amjal dun ala dhahri. Awak harus mendatangkan 4 orang saksi, kalau tidak aku gebuk kau. Akhirnya laki-laki suaminya ini bersumpah 4 kali di hadapan Nabi SAW dengan mengatakan, dan yang kelima, laknat Allah atas aku ya Nabi kalau aku bohong dalam menuduh istriku. Nah, mana istrinya nak membebaskan diri dari tuduhan zina, dia bersumpah juga 4 kali bahwa suaminya berbohong dalam menuduh dia. Nah, sebelum istrinya bersumpah yang kelima, Nabi ngomong ini, Pak. Kau berdua ini mesti ada yang bohong. Nah, sebelum yang kelima, ngakulah kira-kira itu. Kamu tuh yang bohong nih, kamu yang lanang nih suami, atau yang tino istrinya nih. Sama-sama ndak galak. Akhirnya yang kelima istrinya itu mengatakan, wal khamisatu anna ghadaballahi alayya in kana minas shadiqin. Yang kelima, murka Allah atas diriku kalau dia jujur menuduhku. Nah, bingung Nabi. Wahyu belum datang, peristiwa dah terjadi. Maka Rasul mengatakan, kalau kaget yang terlahir itu ciri-ciri bayinya ma ini dan ma ini, maka langanang ini benar, betina inilah yang salah. Ditunggu keturunlah surah An-Nur di awal itu. Itu nanti peristiwanya namanya Pak li'an, bukan talak. Itu nanti hakim yang tapi kayaknya di Indonesia belum pernah dengar saya. Nah, akhirnya apa, Pak? Lahirlah bayi persis yang disifati oleh Nabi SAW tadi. Oh, berarti benar lanang ini menuduh. Nah, itu Pak, saya mengatakan kalau di adat kebanyakan mesti dibunuh itu. Ya, selingkuhan bininya itu. Ada dalam Islam itu bukan menjadi sebab kita boleh bunuh, Pak. Kan susah, ya memang tidak gampang karena mau menghilangkan nyawa muslim itu bukan hak kita, Pak. Makanya agama mengatakan 3 ini. Ya. Makanya ada juga zaman Nabi itu orang yang tidak setuju dengan sifat istrinya, mungkin yang
dikesani kurang menjaga kehormatan. Kata Rasul, ceraikan. Nah, lanang inilah ngomong, cuma aku cinta nian dengan dia ya Rasul. Ya sudah, tahan ke gitu ya. Nah, jadi tidak mudah-mudah Pak ya dalam Islam membunuh orang Pak, nggak boleh. Jadi jadi kalau motivasi orang lain itu apa namanya selain Islam itu membunuh macam-macam, maka dalam Islam itu sangat terbatas. Jadi tidak benar kalau orang mengatakan Islam itu haus darah. Kalau namanya perang ya mesti di medan perang itu kan hanya dua. Amun ndak bunuh, mana misalnya nembak pakai cara solo belum, amit tak tembak gue, tembak dulu wong. Ustaz Imam dulu punya, ya, jadi saya itu kalau berbahasa Arab Pak, saya itu kalau berbahasa Arab dengan orang Timur Tengah itu langsung ngerti. Imam dulu gurunya orang Mesir ya, tahu dia Pak. Karena memang guru saya itu orang Mesir. Nah yang ngajari saya bahasa Arab itu mantan komandan perang Mesir melawan Israel tahun 63 dulu Pak. Kata dia, di perang tuh dua. Kamu ndak bunuh, dibunuh. Ya bahasa kita Palembang dulu gitu. Ngapa kita didahului wong? Nah, itu perang ya. Jadi ini bebas, tidak jadi dihukum kisos. Habis itu dangdutan dia. Kalau bener alangke cuma intinya saya ingin menerangkan masalah diat itu. Nah, keluarga yang terbunuh punya pilihan, apakah akan tetap dengan menghukum kisos yang bunuh saudaranya atau memaafkannya. Kalau memaafkannya, maka orang itu tidak dihukum kisos, tapi wajib membayar denda atau diat 100 unta. Itulah dulu pernah 4,7 miliar. Walaupun saya nggak tahu juga pembuktiannya Pak. Walaupun kemungkinan ya ibu itu membela diri, kan datang ke Saudi mau ngapain? Nyari duit, bukan mau membunuh tuan. Nah, mesti peristiwanya itu membela diri. Tapi wallahualam. Itu Pak ya. Jadi kalau orang sudah dalam Islam satu, kalau sudah masuk Islam ya dia dilindungi seperti kita ya. Makanya syahadah itu orang masuk Islam itu darahnya dilindungi, artinya tidak boleh dibunuh karena dia bukan musuh. Kemudian hartanya juga dilindungi. Illa bihaqqil Islam. Nah, tapi kalau ada dia melanggar hukum yang menyebabkan nyawanya dia dihukum ya ditegakkan. Ya tadi 3 tadi ya. Wa hisabuhum 'ala Allah. Tapi kalau orang sudah masuk Islam, itu kita muamalai seperti muslim, Pak. Kalau dia munafik Ustaz, ya kita kan tidak tahu munafik itu dan dalam hati. Zahirnya dia sholat, zahirnya dia bayar zakat. Kalau semua itu untuk menutupi kejahatan yang direncanakan, kita juga tidak tahu. Zaman Nabi kan ada, Pak. Orang tuanya munafik, tapi anaknya orang beriman, Pak. Gembong munafik yang sering disebut itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapak harus tahu, orang ini tokoh, Pak. Sebelum Rasul hijrah ke Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini tokoh. Nah, tatkala Rasul hijrah, kira-kira bahasa kita tuh ini. Ada Muhammad datang ke Madinah, nak ngelawan, tak berani. Tapi amun tak kulawan, kaget ketokohanku hilang oleh dia nih. Tidak jadi wong besar lagi. Ditimbang-timbang akhirnya masuk Islam karena tidak pacak ngelawan tadi. Jadi zahirnya Islam tapi sebetulnya sering dia menyalahi Nabi. Sering dia ini Pak bekerja sama dengan wong Yahudi. Itu Abdullah bin Ubay bin
salul. Munafik kan Pak? Nah, tahu Rasul dikasih tahu oleh malaikat Jibril kan. Suatu saat terdengarlah berita apa dari mulut ke mulut. Nabi menghendaki dia ini dibunuh. Berita isu hoaxnya itu. Datanglah anaknya Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Nabi, ya Nabi, apakah benar Nabi menghendaki orang tua saya ini harus dihilangkan? Ah, gitu ya. Kenapa? Kalau iya ya Nabi, jangan nyuruh wong, suruh aku. Ngapa? Yo, kalau Rasul nyuruh wong lain bunuh bapak aku, sementara aku nih anak darahnya, ku balas mesti Nabi. Ku bunuh wong, akhirnya saya jatuh ke dalam dosa. Orang mukmin membunuh sesama mukmin karena membela orang munafik. Suruh aku ya Rasul. Kata Rasul tidak benar berita itu. Nanti kalau iya akan dicatat sejarah Muhammad membunuh sahabatnya. Jadi kalau Pak munafik kita tidak tahu Pak. Jadi kalau di tengah masyarakat itu jangan pulau galak. Nah cuma kata munafik itu sekarang jadi salah pula Pak penggunaannya. Maaf ya, biasanya lanang begajul lanang ini. Ngajak kawannya dah galak. Tinuan dah galak, judi dah galak, mabuk dah munafik nian kau ni. Nah, salah guna ini. Ya. Itu gawe dak benar ini, Pak. Cara Ustaz pernah jadi pejabat publik nih, tahu itu kan. Jadi nah dari sini Pak, maka menuduh munafik itu Nabi juga tidak ngomong Pak. Nabi tahu siapa munafik tidak tuh Pak. Tapi Nabi tidak pernah, kamu munafik ya? Tidak. Makanya kalau ada uang nyumbang masjid besar di hari baik, jangan, jadinya pamer kau tuh urusanlah dia dengan Tuhan. Iyo, tapi jangan pula kakek, ini yang tidak nyumbang ya. Aku ini sebetulnya nak numbang masjid Ustaz, cuma khawatir dah ikhlas. Jadi ketimbang aku ini nyumbang tidak ikhlas, lebih baik tak nyumbang tapi ikhlas. Laju katanya sumbangan. Itu diingatkan pada ulama besar Fudail bin Iyad, ya. Oh. Orang yang urung berbuat amal soleh karena manusia, itulah yang disebut pamer, riya itu. Oh, tidak boleh, tidak. Beramal karena manusia, itulah yang disebut syirik. Nah, salah galau Ustaz. Iya. Yang benar beramal lillahi ta'ala, terserah Allah, wong nak berkomentar apa. Jangan, misalnya kita ada wong soge, nyumbang masjid banyak, dikatoi pula. Mentang-mentang sugi nyumbang banyak pamer. Maka yang benar apa? Nyumbanglah. Nak diomong ke wong urusan kita dengan Allah. Kan tidak bisa Pak diomong ke. Kalau yang diumumkan tidak ikhlas. Kalau yang tidak diumumkan, ocaknya ikhlas nian itu. Tidak juga. Misal Ustaz Imam nyumbang. Tidak diumum lalu dibisik-bisiklah uang tuh. Aduh yang nyumbang besar kemarin, tapi tidak galak diomongkan uangnya. Nah kita dengar, tapi tidak diomongkan. Berarti kan bangga juga diomong ke uang, tidak diomong ke kan. Nah kena bolong hati itu. Jadi yang benar apa saja sudah. Bismillah kalau numbang Pak. Kalau omongan uang sejak zaman Nabi Pak. Sejak zaman Nabi gawe munafik ini. Ada wong soge nyumbang dikomentari. Tadi, mentang-mentang soge nyumbang banyak, pamer. Salah yang soge. Yang miskin nyumbang dikit. Nyumbang dikit. Kalau tidak butuh Tuhan dengan sumbangan dikit itu, dia dewek tidak nyumbang. Makanya Ustaz Imam itu beberapa kali Pak, termasuk dulu masjid kami itu membesari masjid dari masjid sebelumnya. Ngomong, Ustaz kita nak menyumbang masjid.
punya duit berapa juga. Oh, hitungan dananya berapa? 1,4 miliar. Terus kita masjid punya duit berapa? 130 Ustaz. Bukan kurang namanya. Belum punya duit. Belum 10%, Pak. Cuma jemaah semangat Ustaz. Sudah semangat Bapak. Semangat Ustaz. Aja bismillah. Akhirnya kami tuh Kak menempuh Kak jamaah yang punya tabungan Kak dipinjam oleh masjid dikembalikan secara bertahap. Kakek kalau perkara siap yang punya duit itu nak nyumbang berapa ke masjid urusan dia dengan masjid. Jadi yang paling kita punya duit 0,5 miliar misalnya di bank paling sebulan kan tidak sampai 500 Pak dapat. Kata orang ngorbankan itu baik. Sudah akhirnya terbangun dan alhamdulillah bisa Pak. Kalau jamaah itu rukun, jamaah itu bersatu, walaupun baru punya modal 10% jadi insya Allah. Juga di masjidnya Pak Sohe, Pak Halim itu juga sama. Udah punya duit berapa belum juga Ustaz. Sudah, kalau jamaahnya semangat bismillah. Alhamdulillah sekarang juga sudah bisa dipakai untuk tarawih. Bapak Ibu sekalian, satu jadi saya mengatakan begini, jihad dalam Islam itu memang memuliakan, ya hidupnya mulia, kalaupun mati syahid. Kedua, jihad itu ada 3 sebetulnya. Satu disuruh masuk Islam, namun tidak galak bayar jizah. Baru yang ketiga perang. Dan kita di Indonesia itu semuanya damai di Indonesia ya. Kebanyakan kita masuk Islam dengan dakwah dari para penyebar Islam. Dan Bapak Ibu harus tahu penyebar Islam kita itu ngapo Islam cepat tersebar di Indonesia itu karena dermawan, ngikuti perilaku Nabi. Nabi itu orang yang kalau belum sampai Pak, sampai sekarang terislamkan Indonesia itu. Dan yang terakhir, kalau orang sudah masuk Islam, kalau masalah misalnya nak nyebut munafik, tidak munafik itu bukan urusan kita Pak. Maka urusan kita itu dengan manusia itu hanya zahir, sesama muslim itu. Kalau batin kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena memang bukan urusan kita Pak. Orang yang zahir tidak selalu salah, orang yang batin tidak selalu benar. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayatnya kita tutup pagi ini, intubudus sadaqati fa ni'imma hiya. Kalau kamu sedekah dilahirkan enggak apa-apa. Misalnya diumumkan tujuannya untuk ngajak sesama jamaah untuk berinfak apa. Wa in tukhfuha wa tutuhal fuqara. Tapi kalau kamu sembunyikan, kamu berikan ke fakir miskin, bahwa khairah secara umum itu lebih baik. Ini saja mungkin pagi ini yang bisa disampaikan. Saya minta maaf Pak ya, tidak buka tanya jawab karena saya ngantar anak sekolah pagi-pagi ini karena keluarga saya berangkat sejak jam 6:30. Mari kita akhiri majelis ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.